Cerita berlanjut. Data membakar semua foto Naku yang bergelantungan di sana, dengan sangat marah dan merasa jijik. Kala hadir di sana dengan rencana jahatnya dan memberikan sebuah ancaman. Kala mengatakan bahwa Anda menderita, saya akan merayakannya dan permainan ini sekarang menjadi semakin menarik dan saya akan terus menghancurkan semua kebahagiaan Anda. Kala sambil membakar foto Sadi atau foto pernikahan mereka dan berkata, saya akan membakar kebahagiaan hidup Anda menjadi abu. Naku dengan mulut terbuka terus menatap Kala karena shock. Kala kemudian mulai berjalan, Naku menghentikan Kala dan berkata, 1 menit. Kala menatap Naku dengan heran dan sambil sedikit menyeringai. Naku terlihat bertekad dan berjalan ke mandat Tuhan di kamarnya. Dia berdoa sementara foto-foto itu terbakar sampai abu. Selesai dengan doanya, dia membuka matanya dan menatap serius ke Kala. Kemudian berjalan menuju abu di dekatnya. Kala terkejut Naku melihat abu itu, lalu kembali ke Kala. Kala bertindak acuh tak acuh. Naku sambil menatap Kala, berjongkok mengambil abu itu. Kala mengawasi dengan tajam. Naku berjalan ke meja di dekatnya, mengambil segelas susu Indomil. Naku meletakkan abu di susunya, dan saat itu Kala melihatnya mencampur abu dengan sendok. Kala tersenyum. Naku minum susu campuran abu. Naku berjalan ke Kala yang memiliki seringai lucu di wajahnya seraya berkata, napasku dan jiwaku bersiul di dalamnya. Sekarang seluruh dunia di satu sisi dan cinta Naku di sisi lain. Kala terus melihat Sabari nyengir. Naku berjalan pergi. Kala tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Malam hari, Naku sendiri, duduk sedih di tempat duta memberi hadiah pada gelang kakinya. Dia terus mengingat kata-kata Kala. Bajiro datang dan sedih, bertanya pada Naku apa yang telah dipikirkannya. Naku bangun menemui Bajiro dan berjalan ke arahnya. Baji berkata dengan nada sedih. Semua orang meninggalkanmu bukan? Naku sedih, menurunkan matanya. Baji melanjutkan, saya tahu suatu hari nanti Anda akan memenangkan kembali cinta dan kepercayaan Data. Naku kembali menatap Baji dengan penuh harap. Baji terus meningkatkan kepercayaan Naku, berkata, Naku berjalan kembali kepadanya, memegangi tangannya dan berkata, ini adalah pertarungan saya, dan saya akan melawannya sendirian. Naku Baji berpegangan tangan, dan datanglah Data yang melihat tangan mereka dan menjadi marah. Baji melihat ke belakang untuk melihat Data, lalu melepaskan pegangan tangannya. Data memulai drama sedihnya, bertepuk tangan, ada-ada, berjalan ke Baji Naku dan mengolok-olok. Kalian berdua memiliki belati di tanganmu. Baiklah, aku akan membalas orang yang melempar belati ke arahku lebih dulu. Sang Singsong orang yang mabuk biasanya ngelantur tapi ini sangat terarah. Duta tersenyum, berjalan ke Bajiro dan memegang bahunya. Data menepuk-nepuk wajah Baji sambil berkata, oh, sayangku, indah sekali. Data memegang Baji, Naku dan membawa mereka ke bar sambil berkata, mari bicara seperti dulu kita lakukan sebelumnya. Naku berjalan ke sisi lain bar. Baji melihat ke atas. Data lalu mengambil sebuah kursi dan memberi isyarat kepada Baji untuk duduk. Naku berdiri sedih. Data menandakan Naku untuk menuangkan minuman untuk mereka. Naku yang melakukannya menuangkan ale-ale. Data membuat Baji minum paksa. Baji hampir tidak menyesap minumannya. Suasana carut-marut gak karuan jadi kita persingkat saja. Keesokan paginya, Ai Sahib mengadu pada Tuhan dan berkata, apa kesalahan saya? Mengapa anak saya menghindar dari saya? Apa yang harus saya lakukan untuk itu? Naku berjalan dengan tali arti mendengarnya. Ai Sahib saat melihat ke arah Naku sedikit gila. Naku berjalan ke Sahib dan berkata, Anda berpikir bahwa semua kegelapan ini disebabkan oleh saya. Singkat percakapan Sahib mengatakan bahwa dia percaya padanya. Naku meyakinkan bahwa dia seperti ibunya. Naku melanjutkan, saya berjanji akan mengembalikan anak Anda kepada Anda. Data sayang berjalan dengan kepala yang berat. Sahib berjalan dengan perasat Kitali dan berkata, Data, kemana kamu akan pergi? Jangan pergi kemana-mana ya. Ambillah perasat Tuhan, ini akan menyingkirkan rintanganmu. Dia menyerahkan sedikit perasat di tangan Data secara paksa. Data berdiri. Naku berjalan ke Data dengan tali. Data mengawasi Naku di samping dia. Naku berkata, arti tidak mengubah hidup tapi dengan cahayanya membersihkan kegelapan hati. Itulah mengapa kita melakukan arti setiap hari. Asap duta gila, meletakkan perasat dan mencoba untuk pergi. Kala semua mengenakan makeup Wardah dan makeup yang bagus, memegangi tangan Data dan berkata, bahwa Anda seharusnya banyak refreshing ke Pangandaran.
Kala meminta Naku untuk datang di dekatnya. Kala melihat rantai data dengan liontin Tuhan. Data melepaskan rantai itu. Semua orang kaget. Data melemparkan rantai yang mendarat di tangan Tuhan. Data berjalan pergi. Kala melihat ke belakang Naku dan berkata, "Anda kehilangan bebek Anda. Saya merasa kita seharusnya tidak membuat mereka menikah." Saat meneteskan air mata bodohnya, berjalan menuju Tuhan dan berkata, "Saya percaya pada Anda tapi hari ini saya menyadari bahwa saya salah. Saya selalu menginginkan kebahagiaan Data tapi lupa bahwa dia tidak memiliki cinta seorang gadis dalam takdirnya." Kala tersenyum sinis pada Naku. Naku mengolok-olok dia dengan santuy dan sedikit sindiran keras. Kala tidak terima, lalu dia melayangkan tangannya tapi belum saatnya karena Naku memiliki jurus menangkisnya. Kala sedikit kena mental bahwa sekarang Naku adalah nyonya si Rampatil. Baji di kamarnya. Dia duduk di tempat yang buruk. Naku masuk ke kamar sambil meminta untuk mencari Data. "Apa yang akan Anda lakukan dengan mengetahui di mana dia berada?" "Dia pergi untuk membuat kesepakatan bahwa dia tidak akan membawa saya bersamanya lagi." Naku terkejut melihat Baji mengatakan semua itu. Dia berkata bagaimana jika Duta mendapat masalah. Baji sedikit kesal. Naku meminta Baji mengeluarkan mobil. Baji mencoba untuk berpikir, tapi Naku memotongnya dengan mengatakan bahwa, ini adalah perintah istri Data Sri Rampatil. Mobil keluar. Baji mengerti bahwa Naku bertekad, berjalan untuk mengeluarkan mobil. Beberapa preman menunggu di meja. Data tiba di jeepnya. Salah satu orang di meja mengatakan Data telah tiba. Duta melihat ke sekeliling, mencari tahu apakah ada bahaya yang saya duga. Turun dari jeep dengan tas kerja dan mulai berjalan menuju orang-orang di meja makan. Kelima orang di meja itu berjalan ke Duta dan menyapanya. Salah satu dari mereka berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu. Tapi kamu sendiri hari ini." Duta melihat pria itu marah-marah. Pria itu merasa sedikit tegang, berkata, "Saya hanya meminta Baji Rao yang dulunya adalah bayangan Anda." Duta bertindak heroik dan mengatakan, seseorang membutuhkan kekuatan dan keberanian untuk melakukan pekerjaan semacam itu. Tidak perlu bayangan lagi karena sudah punya jurus bayangan. Orang-orang berjalan ke meja. Pria itu meminta Duta untuk duduk. Data sebaliknya dia meminta mereka untuk memecahkan kesepakatan secepatnya karena dia harus segera pergi. Orang itu mengatakan bahwa mereka harus menunggu pria, Caskar. Duta sedikit marah, melihat orang itu. Baji dan Naku di sebuah jeep. Baji memanggil Hale untuk mencari tahu keberadaan Data. Hale menjawab bahwa dia tidak tahu. Baji menegur Hale dan memintanya untuk segera mencari tahu kemudian meletakkan telepon. Naku mendengarkannya sedikit khawatir. Baji berkata, "Saya tidak ingin menghadapi murka Data, saya akan mengantarmu ke tempat itu, dan Anda menjaganya dari sana." Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.